Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Setelah liburan cukup lama, kita sekarang sudah memasuki masa kuliah. Walaupun kita dalam keadaan yang sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, yang mengharuskan sekolah dilakukan di rumah dan dalam jaringan. Nah, dalam pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan sejarah Islam di Indonesia, yang dimana dalam kelas 8 sebelumnya kalian telah belajar eh, bagaimana itu sejarah tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai dinasti Mamluk. Nah, pada sejarah Islam di Indonesia ini, Bapak akan mengambil 4 subbab yang akan Bapak jelaskan nanti ketika anak-anak, adik-adik melihat videonya sebentar lagi, yaitu Bapak menjelaskan 4 subbab. Yang pertama yaitu kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam, selanjutnya proses masuknya Islam ke Nusantara, lalu ada teori masuknya Islam ke Nusantara, di situ ada teori Arab, teori India, teori Gujarat, teori dari Cina, terus yang terakhir yaitu nanti corak Islam di Indonesia. Nah, untuk sebelum anak-anak menonton videonya, siapkan bullpoint eh, untuk meresum itu untuk mencatat ya, untuk mencatat materi yang telah Bapak sampaikan di video sebentar lagi yang akan Bapak putar. Untuk itu, anak-anak saya persilahkan untuk mencatat apa saja yang penting. Nah, nanti catatan tersebut silahkan anak-anak kumpulkan sebagai bentuk absensi di pertemuan kali ini. Oke, terima kasih. Silahkan menonton videonya. Oke, Bapak putar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam datang. Anak-anak, Islam itu masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7 sampai 16 Masehi. Proses masuknya pun pada umumnya berlangsung secara damai. Dengan kata lain, bisa diterima oleh masyarakat Nusantara. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan menurut berbagai teori. Nah, bisa ada teori Arab, teori Gujarat, teori Persia, dan Cina. Nah, salah satunya para pedagang dari Arab seringkali harus singgah beberapa bulan di Indonesia menunggu pergantian angin muson barat ke angin muson timur sejak sekitar abad 7. Dan sebagian besar saudagar dari penduduk Cina, terutama di Cina bagian barat, itu telah memeluk Islam anak-anak, serta sebagian dari mereka menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Nah, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya ekonomi, budaya, agama, politik, dan bersuku-suku bangsa. Yang pertama yaitu ekonomi. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya, mereka ada berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritasnya bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir, rata-rata mereka menekuni profesi sebagai nelayan atau pedagang dan pedagang juga. Indonesia termasuk terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting. Hampir sebagian waktu
merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia, yang notabene-nya memiliki tanah subur yang melimpah. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian dan perkebunan penting. Di Indonesia, perkebunan penting di Indonesia meliputi cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain-lain. Inilah yang membuat saudagar dari negara lain ingin ke Indonesia. Yang kedua, budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni budaya dan bahasa yang beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membuat keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan sampai saat ini. Nah, pada saat itu masyarakat Indonesia itu berdampingan walaupun beda agama itu sejak dulu. Lalu yang ketiga, kondisi agama. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwasanya Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widi dan Kena Kinaya Ngapayen Ana Paladudu, atau Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambaran di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan, maka itu berarti bukan Tuhan. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Selanjutnya anak-anak, yang keempat yaitu kondisi sosial politik. Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-12, Sriwijaya pada saat itu merupakan masa kejayaannya, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Nah, inilah kenapa Indonesia banyak didatangi oleh saudagar dari luar negeri. Sebagai pelabuhan Sriwijaya juga sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan. Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok, yang rata-rata mereka adalah seorang muslim. Namun memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Yang kelima, yang terakhir anak-anak, yaitu kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Nah, proses masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama. Misal
Jalur utamanya yaitu antara lain perdagangan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Nah, perdagangan. Yang pertama, perdagangan. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi anak-anak, para kaum pedagang itu paling berpengaruh prosesnya. Karena Islam dibawa dari Timur Tengah, karena Timur Tengah dulu itu Timur Tengah wilayah Arab, Mekah itu terlebih dahulu Islam sudah menyebar di sana. Lalu ada pendidikan, jalur langsung ada perkawinan. Itu slide-nya salah ya, asli harusnya perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga turut mempercepat proses islamisasi di Nusantara. Selanjutnya, pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajar dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, model tersebut dinamakan dengan halakoh. Pembelajaran halakoh menyerupai cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Jadi dulu itu saudagar itu mengadakan pengkajian. Nah, pengkajian itu berupa halakoh. Jadi para saudagar menerangkan, lalu para masyarakat itu berkumpul untuk mendengarkan saudagar tersebut. Lalu selanjutnya yaitu seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana dari India. Tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat atau mencari kebenaran. Sebagai contoh ya anak-anak, cerita berjudul Jamu Sekali Masada, Wahyu Tohjali, lalu Wahyu Purbaningrat, serta Babat Alas Wonomarto. Nah, itu nama-namanya. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media islamisasi meliputi sastra atau hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Lalu yang selanjutnya, proses masuknya Islam anak-anak di Nusantara itu ada tasawuf. Nah, tasawuf ini adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang-orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Sufi ya, pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal-hal magis atau sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Di antara mereka ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat
tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam agama Hindu, sehingga agama baru tersebut dalam hal ini Islam mudah dimengerti dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 bahkan di abad ke-20 ini. Lalu yang terakhir yaitu politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasanya atau rajanya atau pemimpinnya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam. Maaf ya. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam. Kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam. Wah, semakin kuat nih kerajaan Islam, maka banyak tuh yang berbondong-bondong masuk Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Dalam perkembangannya, teori ini dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama, teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Jambai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut. Antara lain, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Lalu, hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Jambai, Timur Tengah, Eropa. Lalu, adanya batu nisan Sultan Malik al-Saleh atau Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan angka tahun 1297 bercorak khas Gujarat. Teori Gujarat didukung oleh Snook Hargunj, W.F. Saturn-Jain, and Bernard H.M. Fleeke. Para ahli sejarah pendukung teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, dari negara Italia, yang pernah singgah di Perwala pada tahun 1297. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang dari India yang menyebarkan Islam di sana. Lalu ada teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori yang baru muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Makkah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Teori ini didasarkan pada beberapa hal ya, anak-anak. Yang pertama, anak-anak, pada abad ke-7 tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan cerita Tiongkok dari Hikayat Dinasti Tang, yang antara lain menceritakan tentang orang-orang Tasih, sebutan orang bangsa Arab yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Ho Ling yang diperintah oleh Ratu Sima tahun 674 Masehi. Lalu
Ada kerajaan Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan di Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Terus, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Teori Mekah didukung oleh Hamka, lalu Van Chur, dan C.W. Arnold. Pendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya Islam di Indonesia terjadi sebelumnya, yaitu pada abad ke-7. Begitu pula yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah bangsa Arab. Lalu teori selanjutnya anak-anak, teori Persia. Nah, teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Nah, teori Persia ini mempunyai dasar ya, antara lain peringatan 10 Muharram atau hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali atau cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati oleh kaum Syiah atau Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabut, sedangkan di Pulau Jawa masyarakat membuat bubur syuro. Dasar yang kedua yaitu kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran yaitu Al-Hajjaj. Lalu dasar yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem pengajaran huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Huruf jer atau sama dengan fathah, domah, kasroh. Lalu teori yang terakhir yaitu teori Cina, ahli sejarah atau teori Cina ini berdasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia berdasarkan sumber klonik dari kelenteng Sampokong di Sumatera. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Profesor Slamet Mulyana. Lalu ada H.J. de Graaf. Teori Cina ini teori Cina ini dipengaruhi kenapa dikatakan teori Cina? Karena pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa kita saksikan pada bukti-bukti arkeologis pada masjid-masjid kuno misalkan yang dibangun pada sekitar abad 15 Masehi. Antara lain contohnya yaitu Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus. Di dinding bisa kita lihat di dinding masjid tertempel berbagai piring porselin dari masa dinasti Ming. Ini sebagai salah satu bukti arkeologis. Bukti berikutnya, nah itu barusan itu adalah bukti arkeologis. Lalu bukti berikutnya adalah catatan sejarah Babat Ding Gresik, mengisahkan tentang prajurit Patang Puluh Cina bersenjata api pimpinan Panji Laras dan Panji Liris. Itulah empat teori yang mengatakan Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Yang selanjutnya anak-anak, yang terakhir ya, corak keislaman di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah dakwah Islam, para mubalik menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana melalui bahasa budaya sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo. Karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas dan pendekatan yang arif bijaksana, ajaran Islam menjadi bagian dari tata nilai di masyarakat sekitar yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai Islam meliputi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Corak keislaman dan keindonesiaan dapat disaksikan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari seni budaya, sosial politik, sosial ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam tatanan berbangsa dan bernegara yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Nah,
Kita mengambil 4 nih corak keislaman di Indonesia. Yang pertama politik, seni dan budaya, pendidikan dan perekonomian. Politik. Seiring periodisasi perkembangan Islam di Indonesia, ajaran Islam ikut mewarnai corak politik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Banten, Cirebon, Mataram, Ternate, Tidore, Gorontalo, dan lain-lain. Bahkan nilai-nilai Islam mewarnai corak pemerintahan dan tata kenegaraan berkolaborasi dengan nilai-nilai luhur bangsa. Lalu ada seni dan budaya. Seni dan budaya tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai ajaran Islam. Dengan seni, kehidupan manusia lebih indah, nyaman untuk dinikmati. Kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan. Banyak seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam seperti hadroh, rebana, qasidah, kaligrafi, seni lukis, seni pahat, tari zapin, pakarena, burakne, sandur, tari pergaulan, berzanji, Kitan, Sekaten, Rajaban, Mauludun, Nyadran, Kenduri, Menata, Konde, dan masih banyak lagi. Itulah kenapa seni dan budaya sangat berkembang di Indonesia. Lalu pendidikan. Untuk menganalisis masuknya pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan pesantren. Mengambil pendidikan pesantren guna menyebarkan dakwah Islam. Dalam hal ini Indonesia memiliki letak yang strategis dalam rangka pelayaran dan perdagangan sehingga menjadi salah satu sarana masuknya ajaran Islam. Para saudagar atau ulama termasuk wali berperan besar terhadap penyebaran Islam. Mereka pada mulanya singgah dulu di sana, lalu kawin dengan putri bangsawan, lalu mendirikan pesantren guna menyebarkan dakwah Islam di Nusantara terutama. Lalu yang keempat yang kita bahas di materi terakhir ini yaitu perekonomian. Perekonomian sebagai salah satu pilar tegaknya sebuah peradaban sedikit banyak mendapat corak keislaman. Perekonomian sebagai salah satu pilar Nilai-nilai ajaran Islam telah terpatri dalam sanubari setiap muslim, apapun profesinya, sehingga di dalam menjalankan segala aktivitas lalu tidak dilandasi karena Allah dan mencari keridhoannya. Sejarah mencatat banyak tokoh muslim Indonesia yang sukses dalam bidang perekonomian. Muhammad Hatta misalkan, salah satu tokoh muslim yang ikut mewarnai perekonomian Indonesia dengan nilai-nilai keislaman yang dikenal sebagai babak koperasi, di mana badan usaha berbentuk koperasi merupakan saka guru perekonomian Indonesia. Contoh lain adalah misalkan ada Haji Suman Hudi, seorang pedagang batik dari Laweyan, Surakarta. Pada 16 Oktober 1905, ia mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam demi mengatasi situasi perekonomian rakyat pribumi yang terpuruk akibat monopoli asing. Nah, itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan anak-anak untuk bertanya, untuk menambah wawasan atau yang masih dibingungkan untuk meluruskan pemahaman. Oke, akhirul kalam itu saja dari Bapak. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata atau sesuatu yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Summa salam. Assalamualaikum